Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di kelas Marketing Management. Pada pertemuan di sesi ini kita akan membahas mengenai membangun merek yang kemarin sudah di sesi sebelumnya diawali dalam STP, segmentasi target positioning. Untuk sesi ini membangun merek yaitu brand dan strategi kompetitif. Sebelum itu, marilah kita dahulu mengetahui marketing mantra yang dipopulerkan oleh Philip Kotler, Bapak Marketing Dunia, yang bisa disingkat sebagai CCDV-PT. Create, Communicate, Deliver Value to Target Market for Profit. Jadi bagaimana aktivitas pemasaran dari meng-create atau membuat, kemudian mengkomunikasikan dan menyampaikan ya, ketiga aktivitas ini, apa yang dibuat, apa yang dikomunikasikan, dan apa yang disampaikan adalah value atau nilai. Jadi pemasaran tidak berbicara mengenai produk, tidak berbicara mengenai value, mengenai jasa, tetapi mengenai value, nilai. Di mana value tersebut disampaikan untuk target market, tentunya untuk mendapatkan profit. Nah, oleh karena itu, dalam upaya melakukan pemasaran atau dalam hal ini meningkatkan value, salah satu cara yaitu brand. Dalam hal ini branding. Seperti yang kita ketahui, brand atau merek itu merupakan nama, simbol, desain atau kombinasinya yang masuk dalam elemen brand. Nah, nama, simbol, desain, dan sebagainya yang termasuk dalam elemen brand atau merek ini adalah upaya untuk mengidentifikasi produk dan jasa kita berbeda dari kompetitor, agar membedakan produk kita dengan produk kompetitor, jasa kita dengan jasa kompetitor. Oleh karena itu, kita akan melakukan brand atau branding. Nah, dalam gambar ini kita bisa lihat bahwa contoh brand Bukalapak itu memiliki beberapa elemen. Ada logo, ada warna, ada tagline, ada ambassador, ada jingle, dan sebagainya. Ketika kita lihat warna merah untuk marketplace, pasti kita akan langsung tahu bahwa marketplace tersebut adalah Bukalapak. Ketika warna hijau, kita akan tahu bahwa marketplace tersebut adalah Tokopedia. Ketika warnanya biru, kita akan bisa mengenali bahwa marketplace itu blibli.com. Atau warnanya orange, langsung kita tahu bahwa marketplace tersebut adalah Shopee. Ya. Jadi elemen warna pun sudah bisa membedakan produk jasa kita dengan produk yang lain. Ketika kita tahu orang naik motor di jalan pakai jaket hijau, maka kita akan mengasosiasikan hal tersebut dengan brand Gojek. Tetapi dengan warna kuning, jaket kuning, kita akan mengasosiasikan merek Maxim. Begitu pula jingle. Ketika kita sedang ada di rumah, kemudian ada seorang yang jualan di luar dan menyetel lagu suatu es krim tertentu, ya, Campina misalkan,
Nah, kita akan langsung tahu bahwa itu brand Campina. Ketika ada suara, ada musik tertentu, ya, misalkan musik dari suatu partai, musik dari suatu minuman susu dan sebagainya, itu terasosiasi dengan brand tertentu. Jadi walaupun hanya warna, walaupun hanya tagline, walaupun hanya jingle, walaupun hanya ambasadornya atau bintang iklannya, kita tahu merek yang menempel pada elemen tersebut. Sehingga walaupun beda warna, beda jingle, beda ambasador, beda tagline dan sebagainya, tanpa menyertakan brandnya atau nama produknya, kita sudah tahu bahwa itu mewakili brand tertentu. Nah, bagaimana membangun brand yang sangat kuat sehingga hanya warna pun sudah bisa membuat orang tahu apa brand tersebut. Membangun brand yang kuat dimulai dengan memiliki brand equity yang bagus. Brand equity itu adalah apa yang kita tahu, apa yang kita pikir, dan apa yang kita rasakan. Misalkan pada produk Apple, handphone Apple, apa yang kita tahu tentang handphone Apple? Mungkin satu orang dengan orang yang lain pasti akan berbeda. Mungkin kita dengan orang tua kita akan berbeda. Apa yang kita tahu, apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan. Nah, tentunya itulah yang menjadi ekuitas dari brand tersebut, dalam hal ini Apple. Bahkan ketika personal brand pun, ya, identitas dari merek personal atau personal branding, ya, dalam satu kelompok pun, dalam satu grup band pun sangat jelas diberikan suatu pembeda. Dalam satu kelompok BTS, ya, misalkan dalam hal ini grup musik, antar orang dengan orang yang lain memiliki brand identity yang berbeda, brand equity yang berbeda, ya. Bagaimana salah satunya lebih pinter membuat lagu, yang lain lebih pinter nge-rap, yang lainnya paling bisa membuat musik dan sebagainya. Dan itu yang membedakan antara personal satu dengan personal yang lain, ya. Nah, membangun brand yang kuat setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, memilih elemen brandnya yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan, marketer rencanakan. Kemudian membuat produk sesuai dengan program yang cocok dengan elemen brand. Dan yang ketiga, mengasosiasikan baik itu tempat, harga, karyawan atau personalnya sesuai dengan yang diinginkan. Contoh, ketika Mas Gilang, ya, Juragan 99 mengeluarkan MS Glow for Men, ya, karena MS Glow ini identik sekali dengan brand perempuan, ya, kosmetik. Dalam hal ini Mas Gilang mau masuk ke pasar laki-laki, maka brand yang dibuat memiliki elemen-elemen yang mewakili kelaki-lakian, ya. Misalkan elemen nama, maskulin. Kalau kita lihat, kalau kita dengar, kalau kita rasakan, kalau kita pikirkan, ya, brand equity-nya tadi, kata maskulin itu sudah menggambarkan bahwa ini adalah laki-laki, gitu. Oleh karena itu tidak dipilih nama produknya yang ke wanita-wanitaan. Misalkan lentik, jelita, nggak mungkin, ya. Jadi nama pun harus menjadi elemen brand yang kuat dan memberikan brand equity kepada calon konsumennya bahwa ini adalah produk laki-laki, maka dipilih nama maskulin. Warna, ya, juga merupakan elemen brand. Dipakailah warna hitam, ya. Juga di situ ada batu, ya. Nah, ini menyimbolkan suatu laki-laki, gitu kan.
tidak busa atau tidak sesuatu yang soft gitu ya, bulu misalkan, ya, dan lain sebagainya. Jadi equity dari elemen dari brand tersebut setidaknya ada 3 dalam kasus ini ya, nama, warna, dan foto pendukung ya, batu dan sebagainya. Ini bisa menguatkan bahwa brand ini kita tujukan untuk siapa, target marketnya siapa. Selain elemen brand tersebut juga didukung program marketing yang selaras. Kalau kita punya brand, kita punya produk untuk laki-laki, ya tentunya program marketingnya juga mendekat ke aktivitas laki-laki. Misalkan apa? Sepak bola. Ini targeted marketnya sangat besar sekali. Oleh karena itu dipilihlah Arema FC menjadi klub bola yang disponsori gitu. Berapa uang yang masuk ke sana untuk sponsor, diharapkan itu bisa menjadikan merek MS Glue for Men itu memiliki kekuatan yang besar gitu. Strong brand. Ketika orang ditanya produk kosmetik apa untuk laki-laki, sabun wajah apa untuk laki-laki, yang tersebut adalah MS Glue for Men gitu. Di kalangan itu. Dan sekarang bahkan MS Glue for Men masuk ke motorsport, ke MotoGP, masuk ke Mandalika sebagai sponsor salah satu klub MotoGP. Di mana kalau kita lihat MotoGP jelas sangat laki-laki gitu ya. Jadi tidak mensponsori yang lain, ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Kenapa tidak renang, kenapa tidak olahraga yang lain. Hal ini direncanakan untuk mendukung tingkat identitas dari brand MS Glue for Men. Dan yang terakhir, memiliki endorse atau ambassador yang mendukung brand identity ya, seperti Arif Muhammad dengan warna yang hitam juga tentunya, dan ini memberikan equity, apa yang dirasakan, apa yang diketahui, apa yang diyakini oleh konsumen, calon konsumen dalam hal ini, semakin yakin bahwa produk itu sungguh memiliki brand yang berbeda dengan yang lain. Pembedanya sangat jelas. Nah, terakhir, ketika kita memiliki brand yang kuat, strong brand, maka kita akan menjadi market leader. Tapi ketika konsumen itu ditanya tentang suatu produk dan dia menyebutkan bukan pada sebutan pertama misalkan, tolong sebutkan merek pasta gigi. Ketika yang pertama disebutkan adalah Pepsodent, nah itu sebagai market leader. Ada challenger, ada follower. Ya, jadi semakin kita menguasai pasar, ya, banyak orang yang memakai, ya, banyak orang yang mengetahui, banyak orang yang membeli, berarti kita bisa dikatakan kita sebagai market leader di produk tertentu. Ya, misalkan produk kosmetik, atau bahkan produk kosmetik laki-laki, atau bahkan produk kosmetik laki-laki jenis sabun muka. Ya, jadi semakin rinci pun nggak masalah. Tetapi dalam satu industri itu kita bisa menjadi market leadernya. Mungkin di industri kosmetik laki-laki kita nggak menang, tapi brand kita di kosmetik laki-laki yang jenis tertentu, nah itu juga bisa menjadi market leader di sub dari industri tersebut. Jadi dengan membuat brand identity, elemen-elemen brand yang kita masukkan, ya, bagaimana kita bisa menjadi market leader. Sekian sesi ini, kita lanjut ke sesi berikutnya.